Iran Israel, lagi-lagi ya kita melihat tajuk berita yang isinya yaitu itu lagi. Perang, politik, dan agama. Selalu tiga hal itu. Tapi apa bener ini soal agama? Atau jangan-jangan agama ini cuma dijadiin tameng aja buat agenda yang jauh lebih tua dan jujur aja lebih brutal. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari kalimat yang jelek, ngena banget ini. Ini tuh intisari dari argumen yang akan kita kupas. Sebuah permintaan yang kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya dalam banget. Kalau emang harus berperang, ya udah. Tapi tolong, jangan pernah seret-seret nama Tuhan ke dalamnya. Kenapa ini jadi penting banget? Pertama, yuk kita patahkan dulu mitos kalau perang-perang besar zaman sekarang ini terjadi murni karena alasan agama. Kenyataannya, seringkali agama itu cuma jadi alat pembenaran yang paling ampuh. Coba deh lihat perbandingan ini. Jelas banget kan permainannya? Di satu sisi selalu ada narasi, ini kehendak Tuhan, lengkap dengan kutipan ayat suci biar kelihatan sah dan didukung massa. Tapi kalau kita singkap tirainya, kita nemu apa? Ya ambisi politik murni, perebutan kekuasaan, wilayah, sumber daya. Jadi ini bukan soal surga dan neraka, ini soal siapa dapat apa di dunia. Dan disinilah poin krusialnya. Setiap kali agama dipakai buat ngehalalin pertumpahan darah, yang jadi korban itu bukan cuma satu pihak atau pihak lainnya. Korbannya itu kita semua, peradaban manusia, fondasi kemanusiaan kita yang terkikis sedikit demi sedikit. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit ke masa lalu. Karena buat ngerti kekacauan hari ini, kita harus lihat sumber masalahnya, yang ternyata banyak ditanam di era kolonialisme. Pernyataan di slide ini tuh kuncinya. Konflik yang kita lihat sekarang ini bukanlah takdir atau kebencian abadi antar agama, bukan. Ini adalah hasil dari keputusan-keputusan politis yang dibuat oleh pihak luar seabad yang lalu. Dan kita masih nanggung akibatnya sampai sekarang. Sejarahnya tuh panjang dan berantakan. Coba deh lihat lini masa ini. Tahun 1916 ada perjanjian Sykes-Picot. Dua orang Eropa dengan seenaknya ngegambar garis di peta, ngebagi-bagi wilayah yang bukan milik mereka. Setahun kemudian, deklarasi Balfour malah menjanjikan tanah yang sama ke pihak lain. Ini kan kayak sengaja nanam bom waktu, dan sekarang, 100 tahun lebih kemudian, kita semua masih ngerasain ledakannya. Bahkan ketika ada upaya damai sekalipun. Jadi coba deh ingat istilah ini, produk kolonial. Ini negasin kalau banyak permusuhan yang kita saksikan sekarang itu masalah warisan, masalah buatan manusia, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bukan kebencian suci yang udah ada dari zaman dulu. Oke, sekarang kita perluas pandangan kita. Karena menjadikan agama sebagai senjata politik ini ternyata bukan cuma terjadi di satu tempat. Ini adalah sebuah pola global yang jujur aja mengerikan. Mungkin kita sering mikir gitu kan, bahwa ini masalah yang unik buat satu kawasan aja. Tapi, apa bener begitu? Jawabannya sama sekali enggak. Dan slide ini ngebuktiin itu. Jangan kira ini cuma masalah Timur Tengah. Pola ini ada di mana-mana. Di Amerika ada kelompok ekstremis Kristen. Di India ada supremasi Hindutva. Di Myanmar, kita lihat sendiri retorika kebencian dari biksu radikal. Di Indonesia sendiri pun ada. Polanya selalu sama. Pakai nama Tuhan untuk menyingkirkan orang lain. Ini penyakit global, bukan masalah regional. Nah, setelah semua perdebatan politik dan pembenaran agama, mari kita bicara soal hasil akhirnya. Apa sih yang sebenarnya dihasilin oleh sebuah perang? Jawabannya sederhana dan menyedihkan. Kutipan dari Hemingway ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Gagasan tentang menang perang itu sebenarnya cuma ilusi. Saat kita melihat korban yang berjatuhan, perdebatan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah itu jadi nggak ada artinya lagi. Angka yang Anda lihat di layar ini adalah jumlah pemenang sesungguhnya dalam setiap perang. 0, kosong. Karena pada akhirnya, perang tidak menghasilkan pemenang. Perang itu cuma menghasilkan angka-angka statistik yang menyakitkan. Jumlah korban tewas dan prajurit yang bergelimpangan. Cuma itu. Lupakan soal narasi heroik. Lupakan soal kemenangan. Hasil akhirnya selalu sama, kehancuran dan kehilangan. Di bagian akhir ini, kita akan bahas sebuah gagasan yang mungkin bisa jadi jalan keluar. Sebuah prinsip yang ngajak kita untuk kembali ke akar kita bersama, yaitu sebagai sesama manusia. Ada satu prinsip kuno yang luar biasa kuat, al-insaniyah qabla ad-din, kemanusiaan sebelum agama. Intinya sederhana sekali. Sebelum kamu nanya apa agamaku atau sukuku, ingat dulu kalau kita sama-sama manusia. Itu titik temu kita semua.
Dan ini bukan cuma teori kosong loh. Penulis artikel yang menjadi sumber kita punya pengalaman pribadi yang luar biasa. Dia, seorang muslim, belajar tentang agamanya sendiri dari dosen-dosennya di Amerika, yang hampir semuanya adalah orang Yahudi. Bayangkan, itulah kemanusiaan dalam aksi nyata. Ilmu pengetahuan dan rasa hormat berhasil mengalahkan sekat-sekat identitas. Pada dasarnya, semua agama Abrahamik itu berangkat dari keyakinan yang sama. Tuhan itu Esa. Qul huwallahu ahad. Nah, jika sumber kita sama, jika kita semua berasal dari pencipta yang satu, lalu kenapa kita begitu sibuk mencari-cari alasan untuk saling membenci? Jadi, inilah pertanyaan terakhir untuk kita semua renungkan. Kalau kita percaya Tuhan itu cuma satu, kenapa kita, ciptaannya, malah sibuk saling menghancurkan atas namanya? Mungkin sudah saatnya kita berhenti menengadah ke langit untuk mencari pembenaran dan mulai melihat ke samping, ke sesama manusia untuk mencari persaudaraan.